siap nih teman-teman. Ya. Oke. Ini udah persiapan ibu-ibu. Aku angkatan apa saja? Angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata. Ini teman-teman yang di belakang. Wah, ini. Kalau kau ini kita sip. Teman sudah kumpul, ayo. Bus A, B, C, dan D. Teman-teman yang lain. Piano saya iki. Oh, piyane ra ono. Oh, ae. Pesen dhewe wi. Silakan yang untuk bus A segera untuk teman-teman sudah naik bis. Wah, itu undangan pantai layar. Wah, ada pacitan ya. Terus gua gong bareng nggih mboten nggih wong naik-naik niku. Nggih, katosipun Sing sepuh-sepuh mboten kiyat lek naik. ini yang ditunggu-tunggu satu kelompok ya ini. Cuma terlambat, alasannya cucunya nangis. Ora cucune aku. Aku memang ora cucune kok sengaja. Maksudnya sengaja iki ora sengaja terakhir ora. Lah abang terus kok ono. Wis diterkepo. Ya, Terkepo bojoku untung aku ora bawa mobil lho, sing kita nggo mobil wis parkir kebake koyo ngene. Pak Jeki ini sudah datang. Enggak apa-apa, enggak daripada yang ketiga. Ya nanti temannya Mas Jati terus Apa bangkit kayak gini ya? Bang kerja sih. Oh iya. Mana itu dari Mbak Belanya? Nih. lagi tunggu dulu dewe malah. Ayo Bu. Sudah. Jam. Iya, jam. Untungnya di mana ya, Mbak ya? Ah, ya Allah, Abjadnya paling. Terima kasih ya, Mas. Bisa Pak, cewek-cewek. Gunakan ini. oh di situ. Ya.
Aku sini. Uti sebelah sana depan. Ya. Oke. Oke. Monggo. Uti sebelah sana, Uti. Uti sana. Uti ya. Ya, yang Uti. Yang Mbak Kakung di sini. Yo Mas. Yuk, monggo. Udah bangun pensiun udah bangun. Oh, oke. Bisa, oh siap. Gini, perjalanannya capek buatan Miki. Ada yang mau foto-foto mumpung saya belum jadi MC, saya fotokan. Boleh? Monggo. Oh, duduk aja Ibu. Oh, duduk aja, siap. Siapa yang mau jadi MC? Absine Surata wae. Sekarang di Magelang. Oke. Di acara Oke, ini semuanya kumpul. Jas. Berapa ya? Oh. 5 tahun lebih muda.
Ibu cerdas, berarti fokus ibu, luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu yang kesini dong. Baik, saya ingin mengajak Yoyo, nanti kalau misalnya saya bilang pensiunan UII, ibu yang paling ujung sini dengan ujung barat sana, bapak-bapak, kembali. Ujung timur sampai ujung barat bilang sehat, kemudian yang baris sini bilang mandiri, yang sebelah sini bilang aktif, yang sini produktif. Siap bapak? Nanti yang terakhir bersama kita bilang ye gitu ya. Tapi harus pakai tangan, nggak boleh diem aja. Harus bilang ye gitu ya. Harus semangat ya. Coba ya. Pensiunan UII. Yang saya hormati Bapak Ibu Purna Tugas, banyak senior di sini. Yang saya hormati Komandan dari Purna Tugas Ustadz Imam Mujiono. Oh, di Pak sebelah sini. Mungkin akan lebih baik kalau langsung mendampingi kami di sini. Kayak Hendro Priyono ya? Hendro Priyono ya? Karena kalau kemudian grogi saya mendamping. Yang saya hormati Bu Ike Agustina sebagai Direktur SDM dan Sekolah Pemimpinan, Bu Ada sebagai Kepala Bansoskes, Bu Erlina tentu saja sebagai narasumber pada kesempatan kali ini yang akan bicara tentang kesehatan lah pokoknya ya. Dr. Erlina. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harus bicara apa ya? Oh gini aja. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk berbicara di hadapan para pegawai baru ini, yang salah satunya itu Mbak Vidya. Baru aja sudah begitu hebat ya. Bicara tentang perencanaan keuangan. Salah satu yang dibahas itu adalah merencanakan pensiun, perencanaan keuangan pada saat pensiun. Nah, sekarang saya ketemu para pensiunannya. Mbak Vidya langsung ketemu, oh kalau pensiunan itu sebahagia itu ya ternyata. Pada saat itu saya menyampaikan gini, problem hidup itu banyak. Kalau kita merujuk ke ilmunya Ustadz Imam, itu ada yang namanya Maqasid Syariah, yang ada 5 itu. Ya, kita harus menjaga agama, itu saya kira sangat penting ya. Jangan sampai di akhir penghujung kehidupan kita agama menjadi lepas. Itu saya kira jangan sampai terjadi. Kita selalu berdoa supaya kita berakhir dengan husnul khotimah. Pak dinakan ya Ustaz. 5 itu apa saja? Karena dulu saya ngepek, jadi ini nggak ada kepekannya. Yang kedua itu kita harus menjaga badan kita ya, kehidupan kita, tibul nafas gitu ya, menjaga badan kita, jiwa kita, tubuh kita gitu ya, yang lahir batin. Hari ini kita kayaknya fokusnya bicaranya tentang itu, tibul nafas,
bicara tentang bagaimana kita supaya badan kita itu tetap sehat. Nanti Bu Erlina saya kira akan menyampaikan hal-hal terkait dengan itu. Kemudian kita juga harus menjaga, tadi nomor 2 ya, nomor 3-nya menjaga harta mal ya. Saya kira Bapak Ibu malnya sudah banyak itu ya. Buktinya sering ke mall. Tapi mall itu sudah nggak menarik lagi sekarang gitu ya. Parkir aja sudah susah, jadi malas untuk ke mall. Tapi harta memang harus dijaga. Kemudian ada menjaga lagi nasab, keturunan ya Ustaz. Ya, anak-anak kita yang kita tetap ingatkan terkait dengan ibadahnya, terkait dengan duniawinya juga kita tetap ingatkan. Kemudian yang tak kalah penting, yang kelima itu adalah kita harus menjaga akal sehat kita. Saya sampaikan pada saat itu bahwa kelimanya itu saling berhubungan. Kalau kita pengen ibadahnya bagus, ya kita harus berusaha menjaga kesehatan kita. Badan kita ini, baik fisik maupun non-fisik, itu harus sehat supaya kita ibadahnya bagus gitu ya. Karena kalau kita badannya lemah, ya mungkin nggak kuat tahajud ya. Bangun aja mungkin sulit ya. Jadi di antara kelima hal itu saling terkait, sehingga kita perlu berdoa ya, supaya kita dimudahkan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjaga 5 hal: agama kita, harta kita, kemudian badan kita, kemudian keturunan kita, anak cucu kita, dan juga akal sehat kita. Karena beribadah itu juga perlu akal sehat. Jadi kalau kita punya keyakinan berdasarkan akal sehat kita bahwa akhirat itu ada, ya kita akan beribadah dengan sekuat tenaga. Itu saya kira perlu kita pupuk bersama, kita jaga bersama. Dan silaturahmi seperti ini saya kira itu adalah forum untuk saling bertukar ilmu. Kita masing-masing itu punya pengalaman pribadi bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga yang lainnya tadi. Jadi selain nanti ada paparan dari Dr. Erlina, saya kira pengalaman pribadi kita perlu tularkan. Jadi misal Ustaz Ohon ini kok bisa sehat ini, padahal usianya sudah hampir 80 ya. Masih sesehat ini. Itu tipsnya apa sih gitu ya? Saya kira perlu berpengalaman dari. Jadi selain dari ahli kesehatan Dr. Erlina, saya kira kita bisa saling bertukar terkait dengan kesehatan itu. Tapi tadi ya, kita tidak hanya ngurusi tentang kesehatan, yang kita harus jaga itu kalau merujuk pada maqasid syariah tadi adalah 5 hal itu. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan pertemuan hari ini berkah dan kita menjadi semakin sehat pulang dari sini ya, dan bisa punya bahan cerita untuk keluarga kita, tetangga kita gitu ya. Karena salah satu cara supaya sehat itu ya aktif berkomunikasi dengan siapapun. Saya kira itu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Imam Mujiono, terima kasih pada Bapak Ibu yang lain. Mohon nanti bisa Pak Imam memberikan motivasi ke kita, karena saya tahu Pak Imam itu levelnya sudah dunia sebagai motivator. Waktu kami di Pasca Sarjana, kami udah itu Pak Imam Mujiono itu untuk memotivasi kami ya, supaya kami bisa berkinerja dengan baik. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa kita dengarkan kembali untuk memotivasi kita kembali supaya kita bisa menjadi insan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mujiono MAG dipersilakan. Karena mau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrillah amma ba'd. Yang berhormat Rektor 2, orang pun wakil Rektor 2 Dr. Zainal, kemudian Ibu Erlina dan Mbak Ike di Mbak Ike. Bahagia sekali pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan sarankan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan yang optimal, panjang umur, murah rezeki, pensiunan sejahtera. Karena tadi sebagian kita terkantuak-kantuak di bis, maka sekarang biar tambah semangat, nanti kita dengarkan materi dari Bu Erlina dengan seksama, semuanya penuh semangat. Saya juga akan menambah yelling dari Master of Ceremony kita tadi. Kalau saya katakan OII, jawab dengan yes, gitu kan? Yang kedua, nanti kalau saya katakan pensiunan dengan bahagia, sejahtera, mulia. Gitu ya? Bahagia, coba lihat loh ya. Bahagia, sejahtera. Apa boleh kudu ini? Karena pensiunan lek rasdal kenceng duitnya sidik. Termasuk memohon tambahan kesejahteraan dari Pak Zainal juga kudu rasdal kenceng. Gitu kan? Kemudian baru mulia. Kita itu baru mulia kalau sebagian rezeki kita berikan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Kata dia? OII. Yes. Iya soalnya. Yes. OII. Yes. OII. Yes. Pensiunan. Ini sampai lo bahagia nih maduk. Ini dia. OII. Yes. Pensiunan. Ya bahagia ini di tangannya kayak dodo. Bahagia sejahtera sedang kenceng apa mulia buka lempar-lempar. Gitu ya. OII. Yes. OII. Yes. Pensiunan. Mulia. Burung-burung wis kuliah. Ini serang ngobrol. Ini kita lagi Pak suasana kasepuan yang tertinggi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya sungguh, kami bukan saya, kebetulan saya pernah menyampaikan salam dari Pak Insinyur Syamsuddin, ketua kami, Pak Syamsuddin ketua IKPP dan saya wakil ketua IKPP, bukan perwakilan ya Pak ya. Sering saya dapat keluhan Pak, ini juga tugas Bu Ike juga. Saya sering dapat keluhan kalau saya datang ke sebuah masjid. Pak berikut jadi ya wonten itu tiang UI lah, tiang UI. Tapi ra tau stor irung ning pengajian. RT ora tau kumpul, dasar wis mah yo ora ngetok. Kuwi dosen UI. Aduh dilaporke aku ra kok ndodok atiku to ya. Aku direktur DPPAI ndak tak tandangi gitu lah. Apa DWSDM langsung tak tandangi. Tapi sekali lagi saya matur pada Pak Dua maupun Bu Ike. Monggo ini dipacu lah para dosen ini diberikan pembekalan bagaimana metode dakwah bagaimana agar itu dan juga mau berpartisipasi menggerakkan hati mereka agar mereka juga aktif di masyarakat dan aktif di masjid. Maka tapi cik wangun kono si aktif lek pensiunan ora wangun lek aktif ning masjid gitu lho kira-kira. Ya karena masing-masing kita kan sudah punya jatah, coro jatahnya nak luwih sithik gitu loh kira-kira. Normalnya kan gitu kira-kira. Dibanding walaupun juga ada sing nom-nom ya wis didisiki ra apa karena pring sing didudut ki pring sing lurus-lurus kan gitu kira-kira. Sing bengkok dudute keri ngono ya. Sehingga sekali lagi ya Jojo Karim aku tak bengkok wae Pak. Matur nuwun Bapak dan sekali lagi kami terima kasih atas perhatian. Ini kalau tidak salah merupakan event dengan event yang sama dari keempat, betul ya? Dulu pernah juga di Kaburang, di dekat Kaliurang, pernah juga dulu di sini guys, karo rafting itu, kemudian mana saya lupa lalu ada ini, sehingga ini event yang
keempat kalau tidak salah begitu. Kalau Bu Sri kira-kira si Eling ini yang keberapa ya? Yang lek rawuh terus lek kok kan ngomong putu di Jakarta ya Bu. Matur kurang lebih mohon maaf dan sekali lagi kami atas nama semua purna tugas UI atau pensiunan UI hanya dapat mengaturkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi soleh Bapak Rektor, Wakil Rektor 2 dan UI secara keseluruhan, Bu juga dan ibu-ibu yang lain. Kemudian ibu yang akan menyampaikan masalah kesehatan sambil gitu kita bisa optimal dalam menjaga kesehatan kami. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ya Pak Imam. Saya ada duduk ada Pak ini apa namanya ada Ustadz Imam. Ini saya kaget loh di sini nih ada ibu-ibu cantik, bapak-bapak yang ganteng ini dengan semangatnya di sini. Wah, apalagi kalau dari belakang lo kelihatan masih 17 tahun semuanya tadi. Ini dengan semangat yang hebat gitu loh. Oh, ternyata pensiunan UI itu seperti ini. Ya, hebat-hebat ini bersemangat, sehat-sehat semuanya. Wah, saya juga besok kalau saya sudah pensiun sampai saat ini nggak sampai seperti ini bergembira berbahagia bersama teman-teman pensiunan nggak? Insyaallah. Nunut ikut tadi ya yel-yelnya ya. Masih ingat apa nggak tadi yel-yelnya Pak Ustadz Imam? Saya lupa sebenarnya. UII? Yes. Pensiunan? Bahagia. Hebat buat kita semua, tepuk tangan. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan ini menjadi lansia smart. Smart, apa tuh smart itu? Mandiri, aktif dan produktif. Iya ya baca di sini ya smart ya. Tapi saya paling seneng T-nya itu kalau ditambah taat atau takwa. Jadi di saat lansia bukan hanya sehat, mandiri, aktif, produktif, tapi seperti tadi disampaikan Pak Imam bahwa kita ada ketakwaan kita yang bertambah, berdakwah kita yang bertambah ya, sehingga kita di akhir akan menjadi insan yang bisa husnul khotimah. Ya. Oke, ada pencetan nggak Mbak? Ya. Pencetan manual. Oke, malah hebat kan bisa ngomong Mbak lanjut gitu bisa mencet ya. Lebih hebat lagi daripada memencet. Ya, ada yang kenal ini? Yang digambar itu siapa ya? Oh, Pak Sumina boleh namanya Pak Sumina. Siapa lagi ini? Nih, saya mau usia pensiun. Saya lansia. Lansia itu berapa? Kalau di WHO itu atau di Kemenkes itu berapa tahun ke atas? Berapa puluh tahun? 60. Oke, ada yang belum 60? Oh iya, sepertinya baru 34 ya Pak ya? Sepertinya ada lagi yang belum 60? Oh, ini itu sesungguhnya belum 60 ya? Oh iya, ada Mbak Marsi juga, paling 56, 57 ya Mbak ya? Ya, oke. Gak apa-apa, persiapan untuk lansia. Oke. Ya, menjadi lanjut usia itu nggak usah takut, gitu kan? Tidak usah ada hal yang ditakutkan. Kita persiapkan saja nanti bagi yang belum lansia. Yang sudah lansia, kita tingkatkan kesehatan kita. Kita tingkatkan sehat jasmani, rohani, dan sosial kita. Oke, setuju tidak? Ini para lansia ini sebagai apa sih? Kenal nggak ini? Yang paling bawah itu siapa sih itu? Mahathir. Jadi presiden yang ini, yang akhir itu umur berapa? Usia berapa itu? Oke, lansia nggak itu 90? Oke, yang tengah? Biden. Biden itu siapakah Biden? Presiden Amerika. Usia berapa? 78 ya, sepertinya 78-an. Oke, lansia juga bisa jadi presiden. Nah, kira-kira Bapak Ibu juga punya target nih. Walaupun lansia boleh punya target.
nggak usah presiden lah, aku mau jadi ketua RW gitu juga boleh, aku mau jadi ketua RT boleh, aku mau menjadi ketua takmir ngurusin masjid boleh, tapi ada target sehat bermanfaat gitu. Camat Bu. Oh mau camat, Calon mati, Bu. Oh, calon mati. Oh, iya. Itu semua Pak, itu pun tidak ada antriannya harus yang tua dulu itu udah ada garis yang memastikan ya. Oke, yang sebelah sana Gus, kalau yang dua itu saya juga nggak tahu ya, sebenarnya saya nyomot aja di internet jadi saya nggak kenal, mungkin bener namanya Pak Sumino tadi ya atau Pak siapa gitu. Oh Pak Karim juga mungkin bisa itu namanya, saya belum kenalan. Nah, siapa yang paling sana? Trump. Ya, Trump itu juga presiden Amerika. Umur berapa waktu jadi presiden? Hampir 70. Kayaknya 70-an ya. Aduh, saya juga nggak begitu hafal, tapi yang jelas lansia juga. Oke. Artinya apa? Kita sebagai lansia ya, Bapak Ibu sebagai lansia sebenarnya punya kesempatan untuk tetap sehat ya, tetap manfaat ya, tetap bisa untuk berkarya bagi masyarakat dan orang lain begitu. Bagi UII juga, bagi masyarakat di sekitarnya sebagai rahmatan lil alaminnya. Oke. Lanjut. Nah, ini juga simbah-simbah itu juga lansia ya. Tapi mungkin tidak setrendi Bapak Ibu begitu ya. Tapi juga kita lanjut. Oke. Kalau kita lihat memang sunatullah semua orang tidak bisa menghindari penuaan. Sepintar apapun dokter kulit yang cantik pun ya. Sekaya apapun tetap akan melewati penuaan. Atau ada juga yang nggak melewati penuaan karena meninggalnya belum tua. Oke, jadi semua adalah melewati penuaan. Dari yang gantengnya paling belakang itu ya, mungkin dulu bapak-bapak juga ya. Dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa ya kita itu diciptakan dari tanah, tetes mani, ya kemudian anak, dewasa, tua. Jadi itu memang tahapan hidup. Jadi nggak mau saya nggak usah pakai lewat tua, nggak apa-apa. Tapi umurnya panjang tapi tidak tua. Lah kok bisa? Karena semua tadi punya konsekuensi dalam kesehatan kita. Organ tubuh kita ikut menua. Ya Bu. Sip, ini bapak ini hebat semuanya, apa-apanya bisa loh. Lari di atas bis ini. Oke, beda nggak pada 10-20 tahun yang lalu? Fitnya naik tangga gitu sudah mulai menggeh nggak tadi? Oh belum, hebat itu. Oh belum naik tangga soalnya. Oke. Ya. Jadi slide selanjutnya Mbak. Oke, jadi semua penyakit itu ada obatnya kecuali tua. Dan di dalam ketuaan atau penuaan, kalau di dalam medis itu namanya aging, penuaan, itu memang berimplikasi, berkonsekuensi terhadap penuaan semua organ tubuh. Ya, dari rambut sampai ujung kaki, di dalam, di luar, semua mengalami proses penuaan. Nah, walaupun begitu, kita tetap bisa menjadi lansia smart tadi. Yang utama mesti harus sehat. Mau mandiri aktif itu kalau sudah sehat. Ya, kalau kita sakit kita nggak bisa mandiri, nggak bisa aktif, nggak bisa produktif. Jadi kunci utamanya tetap harus sehat. Sehat tidak hanya pada fisik, sehat fisik atau jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial. Kenapa sehat? Jasmani oke, tapi dia agak-agak gimana gitu ya, mungkin nanti agak kegrasia sering gitu kan, ya nggak bisa berproduktif. Sehat duit juga Bu. Sehat apa? Sehat duit. Oh sehat dompet ini, waduh, ada sehat dompet juga sekarang. Oke, kemudian sehat sosial. Sehat sosial itu punya hubungan sosial yang baik dengan
yang lainnya. Tidak usah apa namanya, kalau zaman dulu jutaan, ini nggak mau ruruan sama ini sudah bertahun-tahun, itu sehat nggak? Enggak, itu akan menjadi penyakit sendiri di jasmaninya. Jadi jasmani sama rohani ya, sosial itu saling berkaitan. Kalau itu tidak sehat bisa saling mempengaruhi. Tadi misalnya sukanya marah, gibah, Mary kok tanggone atau temen pensiunnya kok beli kulkas baru gitu, Mary ya, itu bisa kemudian tensinya naik karena stres. Nah, itu juga bisa meningkatkan tekanan darah, kesehatan kita bisa. Jadi itu saling berkaitan. Jadi kita akan utamakan untuk menjadi smart, sehat dulu ya, sehat ketiganya, jasmani, rohani, dan sosial. Setuju? Siap untuk menjadi smart? Oke. Smart management. Ya, di WHO tadi ya. Jadi yang namanya usia sebelumnya, usia prelansia itu atau usia pertengahan itu 45 sampai 59. Lanjut usia itu 60 sampai 74. Lanjut tua, maksudnya tua yang advance ya, yang lanjut gitu. Itu 75 90, sama tua itu lebih dari 90. Ini pembagian dari WHO. Monggo, saya ada di mana gitu. Saya boleh saja secara umur itu di mana, tapi saya sehat seperti 50 tahun, mungkin bertekad seperti itu, baik. Oke, lanjut. Oke. Penduduk lansia itu selalu meningkat ya saat ini. Kenapa kok bisa? Kira-kira kenapa? Kesehatannya lebih bagus. Karena harapan hidup atau fasilitas kesehatannya itu semakin baik ya, semakin orang peduli dengan kesehatan sehingga harapan hidupnya semakin banyak, lansianya semakin banyak. Kalau lansianya semakin banyak, kita harapkan lansia yang smart tadi, karena kalau tidak apa? Kalau tidak akan membebani dari yang produktif, sehingga kita akan menjadi lansia yang smart. Dan lanjut beberapa perubahannya. Kalau paru-paru dia kembangnya tidak seelastis yang waktu muda, sehingga ketika kita beraktivitas lebih akan mudah terasa menggeh-menggeh, capek gitu. Kemudian gampang tersedak ya, gampang karena refleksnya batuk itu lebih menurun sehingga kemudian akan gampang tersedak ya. Lanjut, di jantung apa yang terjadi? Di jantung pembuluh darah mulai kaku. Ketika kaku bisa menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Kemudian kemampuan si jantung sudah mulai menurun sehingga ketika harus beraktivitas keras sudah kecapean, mudah capek. Ginjal juga begitu. Dia untuk memproduksi urin atau pipis sudah mulai berkurang. Ya, produksi pipisnya mulai berkurang, atau nanti ada yang nggak bisa nahan juga. Oh, beser ya namanya. Kalau nama kerennya, biar nggak tahu itu beser, nanti kita bahas, itu namanya inkontinensia. Oke. Kemudian di tulang sendi otot bisa terjadi keropos, kemudian massa otot turun, cairan sendi turun. Oke, lanjut. Di saluran cerna tadi ya, rasa kemudian penyerapan itu akan berkurang. Kemudian di susunan saraf pusat ini juga ada. Bisa terjadi karena misalnya pembuluh darahnya tadi mengeras sehingga aliran asupan oksigen ke otak jadi berkurang. Yang terjadi adalah apa? Mudah lupa, mudah ngantuk, ya nggak? Mudah lupa, mudah ngantuk. Kemudian kalau itu ternyata bisa menjadi penyakit, adalah penyakit yang namanya pikun atau demensia. Jadi pikun itu wajar, tapi kalau terlalu ya ada batasnya gitu, itu yang namanya demensia. Kalau sudah demensia itu memang perlu penanganan, perlu pengobatan demensia. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini dari Kemenkes ya, program ini, karena seiring proses penuaan tadi kemudian menyebabkan
tingkat kemandirian karena mungkin terus ada keluhan sakit, maka tingkat kemandiriannya juga berkurang. Itu yang diharapkan tidak. Dan yang terasa penyakitnya itu adalah yang namanya penyakit degeneratif kronik atau penyakit yang karena kekurangan dari fungsi organ tadi, namanya penyakit degeneratif kronik karena itu sifatnya bertahun-tahun. Kira-kira penyakit apa saja nih Bapak Ibu? Yang penyakit kronik degeneratif ini. Penyakit ini yang menjadikan BPJS menanggung banyak, ya, maksudnya menanggung, jadi pembiayaan yang paling banyak oleh negara itu adalah penyakit kronik degeneratif. Ini bukan penyakit yang menular, ini tidak menular, tapi namanya. Kira-kira penyakitnya apa aja? Jantung, tensi, gula, ginjal, ya. Penyakit-penyakit yang memang dia sifatnya menaun dan kemudian tidak kemudian sembuh sudah. Kalau penyakit demam berdarah kan udah ada sembuh, udah kan sembuh. Kalau jantung tensi itu kan dia tetap berprogres. Kalau kita apalagi tidak melakukan penanganan yang baik, sama sekali tidak kontrol dan menyebabkan komplikasi yang lebih berat. Oke. Banyak di Indonesia itu hipertensi. Hipertensi ini banyak sekali yang apa namanya menderita hipertensi itu. Sampai 63% di tahun berapa ini? Ini hampir separohnya ya, bahwa orang itu pada lanjut usia itu ternyata kebanyakan kena hipertensi. Kemudian DM itu gula, jantung, stroke, itu yang memang banyak terjadi. Oke. Kita lanjut Mbak. Oke. Nah ini namanya giant E atau problem I, 13I besar pada orang lanjut usia. Ini secara internasional kita bahwa orang lanjut usia itu kita harus hati-hati karena mesti berproblem tentang I-nya ini. I pertama adalah immobility. Kira-kira apa nih? Ya, dia akhirnya tidak bisa aktif bergerak atau hambatan bergerak. Mungkin karena sudah sakit kakinya kalau bergerak sehingga ada immobility ini. Instability, dia gampang jatuh, rapuh, roboh gitu ya. Harusnya misalnya naik tangga gini, mungkin yang muda kan langsung loncat gitu ya. Tapi ada yang kemudian segini aja nggak kuat jatuh. Nah, ini instability, gampang jatuh. Intellectual impairment, jadi ada penurunan ingat ya, lupa ya, kemudian lupa, asal jangan lupa sudah punya istri begitu ya Pak ya, atau sengaja melupakan. Oh nama normal. Loh. Yang selanjutnya adalah isolation. Jadi ada kecenderungan untuk menyendiri biasanya ini mungkin karena tidak punya teman seperti Bapak Ibu di sini ya, tidak punya paguyuban, tidak punya ini. Jadi kemudian anaknya di luar kota, dia tidak punya orang yang bisa untuk curhat dan lain-lain. Maka ini cenderungnya ada terisolasi dan bisa sampai depresi gitu. Kemudian problem I yang selanjutnya adalah inkontinensia. Kira-kira apa itu? Beser tadi. Jadi ada yang namanya inkontinensia urin, beser pipis ya, gampang ngompol gitu. Ada yang inkontinensia alfi, itu keceret, nah gitu, nggak bisa tahan. Jadi kalau pada usia sudah lanjut itu kita batuk ya, misalnya kita batuk atau guyu, ketawa terbahak-bahak, ikutan langsung ke belakang. Oh ini sudah mulai ada tanda-tanda inkontinensia ini. Oke, imunodefisiensi ada imunitasnya yang turun sehingga mudah terjadi infeksi. Inanisin itu namanya makanan gizinya yang kurang. Istilah kemudian baru. Problem konstipasi, infeksi itu konstipasi, jadi susah ke belakang. Ada problem itu kah?
Jadi ke belakang itu yang dulunya mungkin sehari sekali menjadi 3 hari sekali gitu. Oke. Kemudian adanya iatrogenesis itu bisa menyakiti diri. Kemudian ini penurunan pada mata, telinga, rasa, cara komunikasi itu. Jadi ini problem ini namanya 13I. Insya Allah Bapak Ibu semua ya, karena tadi ya aktif untuk belajar tentang kesehatan, aktif bersosialisasi, punya teman untuk saling curhat begitu ya. Nanti semoga problem-problem ini bisa untuk terselesaikan. Ya lanjut Mbak. Ya, jadi fisik, mental, sosial harus oke. Lanjut. Sudah dikasih surat cinta soalnya. Oke, 15 menit, nggak apa-apa. Lanjut Mbak. Oke, ya tadi ya immobility atau immobilitas itu keterbatasan gerak, di mana biasanya karena penyakit yang kemudian ketika dia tidak bergerak juga menyebabkan tambah atrofi. Jadi kalau kita punya otot nggak digunakan, maka dia semakin mudah untuk atrofi. Atrofi itu apa? Nyusut. Jadi sebaiknya tetap dilatih, jalanlah pagi atau apa kegiatan-kegiatan. Kalau kita semakin tidak beraktivitas, maka otot kita semakin menyusut. Gitu. Oke. Kemudian tadi yang incontinence, jadi yang tadi nggak bisa nahan. Nah, itu biasanya dilihat dulu, nggak bisa nahannya kenapa? Jangan karena infeksi saluran kencingnya. Nah, kalau itu diobati sembuh. Atau kelemahan otot. Kalau kelemahan otot ini ada senam-senamnya ya. Ibu-ibu itu biasanya senam kegel itu ya. Itu bisa untuk mengencarkan otot-otot daerah panggul. Oke, lanjut. Nah, ini apa toh ini? Kenapa ini demensia nih? Ini tanda-tanda pikun ini. Kira-kira kita pernah mengalami yang kayak begini kan? Oh, Pak Sis mana Pak Sis? Ini sedang ngapain ya Pak Sis ini? Padahal saya juga nggak, ya lumayan sering juga ya mencari sesuatu yang ternyata di sini gitu ya. Itu mungkin tanda-tanda demensia juga ya, demensia. Oke. Jadi kalau demensia tanda-tandanya apa sih? Kita sulit fokus. Kemudian yang tadi aja setelah ini. Kemudian kita daya ingatnya terganggu, gampang lupa gitu ya. Tapi kayaknya kalau tanda tangan nggak lupa ya. Bukan ada. Oke, kemudian sulit melakukan kegiatan familiar. Jadi kegiatan yang sehari-hari, yuk merencanakan, yuk nyetir, yuk kita kemana, itu sudah mulai kesusahan untuk mengarrange acara-acara seperti itu. Juga terjadi disorientasi. Ini tuh waktunya pagi, siang udah agak kesusahan. Kemudian menangkap pembicaraan atau ini tuh juga sudah mulai kesusahan. Pembicaraan itu nangkapnya sudah agak telat, kemudian membaca juga sudah susah, berkomunikasi juga susah, menaruh barang itu tidak pada tempatnya, ini saya seringnya, menaruh barang itu lupa tidak pada tempatnya, mengambil keputusan itu yang salah, walaupun mungkin itu keputusan sederhana, kemudian dia mulai menyendiri karena merasa tadi kok nggak nyambung ya, karena dia sudah tidak bisa menangkap dan komunikasi itu ya. Sehingga kemudian bisa terjadi gangguan kendali. Itu gejala umum demensia atau nama kerennya Alzheimer. Oke, lanjut. Oke, bagaimana supaya tidak terjadi atau semakin lama terjadinya demensia ini? Satu, tetap ya kesehatan secara umum terutama jantung, karena jantung itu kan aliran darah ya. Kalau jantungnya terganggu, aliran darah kemanapun itu bisa terganggu, maka dia bisa mengenai organ-organ manapun. Jadi itu harap dijaga. Kemudian bergerak, berolahraga, aktivitas fisik. Semakin aktivitas fisik itu semakin baik. Kemudian makanannya hindari yang junk food, banyak lemak, gorengan, itu batasi. Bukannya nggak boleh, batasi. Kita tidak boleh yang berlebihan kan? Yang sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai. Karena juga mudaratnya banyak.
Oke, kemudian sering menggunakan stimulasi otak, ya. Banyak hal-hal aktivitas yang memang menstimulasi otak. Boleh pakai teka-teki, ya. Kalau zaman dulu itu ada teka-teki silang, ya. Kalau sekarang tuh korannya juga susah ya nyari korannya. Teka-teki silang atau apa pun di HP gitu ya. Menstimulasi otak, mengingat-ingat permainan-permainan. Nah, kayaknya nanti ada fun game yang seperti itu ya. Ini mencoba menstimulasi otak, itu penting. Misalnya menyopir itu, orang yang menyopir ternyata dalam penelitian di jurnal itu kognitifnya semakin baik. Jadi dimensianya melambat. Karena apa? Nyotir itu kan menggunakan kognitif ya. Dari setir, mikir, oh saya berhenti, oh kalau begini saya harus begini ya. Surabaya, Jogja masih tua Bu, Bandung, Jogja. Jadi ini seperti ini penting, bagus. Walaupun mungkin kalau sama anak cucunya itu udah ya nggak usah nyetir, nanti ini aja sama driver atau apa gitu ya. Tapi ternyata memang ada manfaatnya nyetir itu, walaupun mungkin perlu dan tidak boleh sendiri mungkin ya, tapi gitu mungkin bagus. Kemudian ini contoh di gambar ini adalah hafal Al-Quran ketika nenek-nenek, ternyata bisa. Berarti apa? Ternyata memang ada dan bisa. Kalau kita latihan dan kita mau, itu bisa. Setelah menstimulasi juga bersosialisasi dan beraktivitas positif. Ya, gitu. Itu penting. Salah satunya ini. Ya lanjut. Oke, ini yang instabilitas yang tadi karena kelemahan otot atau tulang. Lanjut aja. Menyebabkan mudah jatuh. Yang bisa dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kalau kita sudah ada lansia ya, kalau di ini ya, yang namanya caregiver, pendamping lansia, maka rumah yang baik untuk ramah lansia adalah yang tidak tingkat. Karena naik turun kemungkinan untuk terjadi kecelakaan ya, dan kemudian ketika ada naik begini itu harus ada tandanya ya, misalnya ini. Kalau ini sama, nggak ada tanda batasnya, maka kemungkinan terjadi kecelakaannya, dia nggak tahu kesandungnya juga tinggi. Dan kesandung kecil aja bisa menyebabkan patah tulang, bisa terbentur kepala. Jadi itu harus ramah lingkungan juga. Jadi rumahnya itu yang ramah lingkungan itu yang gimana? Malah los-losan aja. Gitu. Oke. Kamar mandi juga banyak kecelakaan hanya sepele. Kamar mandinya ada licin dikit, ya, ada licin dikit atau habis yang mandi sabunnya masih ada di situ sehingga licin. Nah, itu harus hati-hati karena itu bisa menyebabkan jatuh. Oke. Nah, ini yang isolasi depresi ini. Berarti ini juga harus hati-hati. Kita dengan bersilaturahmi ini kita akan menjauhkan dari hal ini. Lanjut. Oke, penyakit kronik dan degeneratif. Saya ambil beberapa aja, hipertensi dan kemudian diabetes, kemudian jantung. Lanjut Mbak. Oke, sekarang ini banyak penyakit yang dipengaruhi oleh gaya hidup seperti pola makan, gaya hidup yang males-malesan, nggak masak ataupun ini apa yang terjadi? Kita ngapain? GoFood, ya kan? Kita mau apa lagi? Pokoknya semua gampang datang sekarang, nggak harus datang ke warung gitu. Itu namanya gaya hidup sedentary. Males, ada mau nyetel TV, kita nggak mau jalan, remote. Nyetel AC, remote. Pokoknya di rumah itu kalau dijemput sudah oke semuanya gitu. Ya, ini menyebabkan karena kita kurang aktivitas, penyakit tadi degeneratif seperti hipertensi, jantung, stroke itu akan semakin tinggi gitu. Oke, lanjut. Ya, ini penyakit-penyakitnya. Lanjut Mbak. Nah, hipertensi itu adalah ketika tekanan kita lebih atau sama dengan 140/90. Kalau 140/80 tetap namanya hipertensi karena dia sistoliknya adalah 140. Jadi sistolik 140 atau diastolik 90 atau di atasnya. Jadi harus dijaga supaya tidak terjadi hipertensi. Ya,
Apa sih kenapa kita bisa terjadi hipertensi? Ada faktor hipertensi, jantung, diabetes itu ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi atau faktornya itu ya sudah ada di saya gitu. Misalnya apa? Saya lahir dari bapak ibu yang diabetes, saya kemungkinan besar lebih beresiko diabetes. Itu kan nggak bisa dirubah. Saya mau lahir yang nggak dari bapak ibu yang nggak diabetes kan nggak bisa. Genetik, umur, jenis kelamin. Umur itu ketika semakin usia lanjut kemungkinannya semakin besar. Jenis kelamin ya, ada penyakit yang laki-laki lebih banyak seperti pada hipertensi jantung tuh laki-laki lebih banyak terkena. Yang dapat dimodifikasi lah di sini. Artinya kita mau sehat ya harus menjaga ini supaya tidak obes, tidak merokok, aktivitas fisiknya baik, dietnya tidak tinggi lemak ya, kemudian garamnya dibatasi, dislipideminya dikurangi, alkohol tidak, stres juga tidak. Itu yang harus kita jaga. Siap? Apakah bisa sembuh penyakit gula? Ya, bisa terkontrol dan berkualitas hidup baik tanpa obat bisa. Tapi harus hati-hati karena tetap dia adalah sakit gula. Namanya sakit gula terkontrol. Ya, tapi artinya dia nggak ngapa-ngapain dengan gaya hidup sehat pun sehat nggak apa-apa. Tapi tetap harus hati-hati karena apa? Dia sudah punya ini di insulinnya kekurangan insulinnya gitu. Maka dan kebanyakan kalau usia lanjut model kekurangan insulinnya itu karena resistensi insulin, bukan insulinnya yang memang kurang nggak diproduksi. Kalau itu biasanya yang tipe 1 dari kecil. Kalau yang usia lanjut karena tadi pola makan yang banyak lemak itu membuat si insulin itu sukar masuk ke sel-sel yang membutuhkan, sehingga ketika kemudian daya hidup kita bagus, ya, bisa saja. Mungkin namanya bukan sembuh tapi sehat, gitu. Tapi sehat tanpa obat bisa. Oke, lanjut. Oke, komplikasinya banyak di berbagai organ ya, karena dia ada di gula itu di pembuluh darah, maka melewati semua organ, maka organ semuanya bisa terkena. Misalnya ginjal, misalnya kemudian jantung, misalnya saraf, itu semua bisa terkena. Ya, stroke, bisa sakit jantung koroner. Oke, lanjut. Oke, ini jantung koroner, sedikit jantung koroner. Karena sepertinya kurang berapa menit, Mbak? 5 menit, oke. Nah, ini gambaran ketika ada jantung koroner. Jantung koroner itu adalah jantung, pembuluh darah di jantung, namanya arteri koronaria, yang tertutup plak. Nah, itu kayak plak. Harusnya normal kayak yang sebelah sana itu, ya, licin ya. Tapi lama-lama karena kita makannya lemak, yang kemudian nempel, kemudian ada yang namanya endotelnya rusak. Ini semakin banyak makanan yang nggak sehat yang ikut nempel lah, dia bisa sampai begini. Kemudian nggak bisa dilewati oleh darah, padahal darah itu harus ke jantung. Jantung nggak mendapatkan darah, apa yang terjadi? Penyumbatan. Darah nggak mendapatkan jantung nggak mendapatkan darah, kemudian dia nggak bisa memompa, apa yang terjadi? Rusak, mati. Iya, makanya yang namanya jantung koroner itu cepat apa cepat? Cepat. Kalau orang dulu namanya angin duduk, anginnya duduk. Lu bingung kok angin duduk ya namanya gitu. Karena rasanya seperti masuk angin. Dia gejalanya bisa ampek, nggak enak, keringet dingin kayak masuk angin kan? Ya, tapi harus hati-hati, ternyata itu sumbatan koroner. Kalau itu nggak cepat, maka bisa tidak tertolong. Makanya disebut angin duduk itu nanti membahayakan. Sebenarnya bukan angin duduk masuk anginnya ya, tapi karena sumbatan koronernya ini. Bagaimana mencegahnya? Ya tadi gaya hidup ya, kalau Anda harus minum obat, pengobatan, makanan yang sehat itu yang harus minum. Oke. Ya, dan lanjut, jadi bisa kemanapun juga penyumbatan itu. Lanjut Mbak. Ini ya, tadi alirannya lancar jadi sempit. Oke. Merokok juga bisa menyebabkan ini. Ya, lanjut. Ya, gejalanya seperti tadi, dada ampek, nyeri, kemudian kayak masuk angin, kadang perutnya, ulu hati nyeri, itu bisa terjadi. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama, faktor risiko yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Lanjut. Ini ya, tadi hampir sama, dan periksa. Begitu kayak seperti itu segera periksakan, ya.
Jangan ini tak keroi dulu. Jadi sering ya kejadian dokter mendapatkan sudah kerokan dulu sehingga sudah terlambat maksudnya. Jadi nggak usah dikeroi dulu lah. Oke, kemudian kita ya ini beberapa artritis. Lanjut ya Pak. Ini kita kan sering ya kalau lansia itu nyeri sendi kan? Ini ada yang namanya rheumatoid arthritis, rheumatik sama gout arthritis itu karena asam urat yang tinggi. Kira-kira pernah cek nggak nih? Asam uratnya normal? 13. Oh tinggi. Berarti harus hati-hati dalam pemilihan makanan. Oke, lanjut. Ya, ini asam urat sama asam urat itu karena kadar asam urat yang tinggi. Rematik itu sebenarnya kondisi tubuh karena penyakit imunnya di dalam tubuh. Tapi gejalanya sama, nyeri-nyeri dan benjolan di tulang tulang. Ya. Nah ini gout atau asam urat yang sangat tinggi bisa menyebabkan seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Mandiri, ya ini kurang sedikit ya. Mandiri, ternyata tingkat kemandirian lansia itu memang Mas Titi ya 74 itu mandiri, dan mau mandiri berarti harus sehat. Lanjut Mbak. Mandiri, selain mandiri dalam hal kita beraktivitas, memang diperlukan juga mandiri dalam pendanaan. Nah itu tadi mandiri dalam dompet gitu ya. Dengan mandiri dan misalnya kita punya sumber keuangan yang pasif income yang kemudian kita bisa sehari-hari atau bisa melakukan hobi, melakukan hal-hal yang menyenangkan, itu mesti akan terjadi kemandirian juga ya. Kalau kita dompet belum mandiri, artinya belum tahu dari sumber dananya, mungkin tidak akan sebahagia ini gitu ya. Ya, ini jadi ada yang karena memang punya pasif income, ada yang anak-anaknya, kemudian dari yang lainnya itu bisa saja. Oke, kita lanjut. Kemudian ada beberapa kemandirian, ternyata banyak juga lansia itu yang hidup di rumah sendiri, mandiri juga. Tapi mungkin ada beberapa yang karena problem misalnya anaknya jauh ya, kemudian sendiri. Kalau memang masih sehat, kemudian produktif, aktif, itu oke. Nah, ini kita harapkan aktif, produktif ya. Bahkan ada yang tetap ini suka menjahit karena hobi gitu ya, bukan untuk mencari dana, tapi memang hobi. Oke. Berarti gimana? Ini tipsnya. Jadi ini terakhir ya Mbak ya, udah 15 menit. Menjadi smart itu satu, hindari faktor resiko, gaya hidupnya tadi, makanannya tadi, hindari faktor resiko penyakit dengan jaga kolesterol, jaga gula, jaga tekanan darah, jaga berat badan. Oke. Kemudian ya, pola makanan yang sehat itu yang bagaimana? Asupan buah sayurnya tinggi, ikan ya kayak omega ya. Gandum itu baik, karbohidrat dikurangi, lemak jenuh ya, lemak-lemak goreng itu dikurangi. Kemudian minum air sebaiknya air putih, bukan air manis, sirup, kemudian kopi gitu dibatasi. Oke. Kemudian tetaplah aktif bergerak ya. Setidaknya 30 menit dalam sehari selama 5 hari. 30 menit tidak harus saat itu, sekarang 20 menit, nanti sore 10 menit boleh. Tapi setidaknya gerak, aktivitas. Tidak mager. Apa itu mager? Malas gerak. Itu istilahnya anak-anak zaman now. Mager mah. Ini mager mah, sudah udah bilang gitu kan. Sebaiknya geraknya yang bagaimana? Yang continuous ya. Kemudian ritmik, ada polanya, berintensitas, bertahap, dan kemudian bertahan. Jadi ini sebaiknya tidak yang kayaknya main bola gitu, jangan ya. Lansia-lansia jangan main bola, futsal itu tidak ritmik, tapi sebaiknya yang jalan kaki, lari kecil, bersepeda ringan gitu, itu bisa. Karena apa, berenang itu boleh. Kalau harus ngejar kemudian enggak, itu kardiovaskularnya yang enggak kuat. Oke, lanjut.
Kemudian, ini mitos bahwa lanjut usia itu tidak butuh olahraga karena tidak ada manfaatnya. Benar nggak? Salah. Oke. Kemudian olahraganya bisa olahraga Aku semua trinya. Aku semua trinya. Habis baterainya. Itu aja, Bu. sepertinya waktunya habis ya, saya disabilitas. Nggak apa-apa. Suara saya terdengar nggak? Saya biasa bengong-bengong kok, tenang aja. Jadi olahraganya itu yang Pakai ini, Bu. aerobik Tengah, Bu, di tengah, Bu. Bu, tengah Bu, pakai ini. Oke. Minta hard copy-nya semua, Bu. Bu, Ya, materinya minta hard copy-nya kalau bisa, Bu. bisa boleh. Saya ambilin aja ya. Nah. Kayaknya semuanya deh. Ya. Kayaknya mungkin dari sana ya, Mbak. Nggak bisa juga. Uang nyala bisa. Latihan yang menguatkan otot, jadi olahraga yang menguatkan otot, kemudian fleksibilitas, jadi apa? Meregang gitu ya, yang bukan apa namanya menyekol dengan kardiovaskulernya ya. Oke. Dokter Role. Apa? Jalan aja, Pak. Kemudian tadi istirahat cukup sudah ya tadi. Kemudian ya ini sosialisasi dan aktif sosialisasi dan aktivitas Pak Kompoknya urus dua tuh. Rupiah aja. rutin cek kesehatan rutin. Ini kita tetap harus ibadah kita semakin kuat, semakin taat beribadah, mendekatkan kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau kita apa namanya lebih dekat, kenapa kita menjaga kesehatannya lebih dengan meningkatkan syukur, ikhlas dan sabar. Itu sudah syukur, ikhlas, sabar sudah diterapkan. Insya Allah. Oke, tidak sepertinya tinggal 2 slide ini. Dan berpikiran positif itu penting. Berpikiran positif. Ya, kemudian senyum dan bahagia seperti Bapak Ibu yang di sini nih ya. Senyum dan bahagia. Orang ngeros ya Nario. Ini sama. Jadi kita menjadi lansia tangguh. Bahagia. Oh, nunggu bahagia banget, Pak. Kasih apa, Bu? Mari kita menjadi lansia yang sehat, bugar, produktif, bahagia, serta hatinya lurus, nol apa-apa. Amin. Tepuk tangan buat kita. Oh sudah sekarang. Sekarang sesi tanya jawab. Adakah yang bertanya? Baik, monggo. Silakan, Ibu Daro ya. Pakai ini juga. Gabung bersama yang lain. Teriak dulu. Yang paling ceria 3, 2, 1. Iya Pak, iya. Oke, stop. Iya. Oke, sudah kumpul semuanya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan ambil gambar Bapak Ibu. Walaupun sudah siang, walaupun sudah mendekati waktu makan siang, harapannya Bapak Ibu semuanya masih semangat. Jabat tangannya jangan miring seperti ini ya. Lihatin masih baik. Yang di belakang mau gabung enggak itu Bapak? Oke, hitungan ketiga Bapak semuanya silakan saling mengangkat tangan kanannya, kemudian wah.
Walau berpelukan juga. Ya ampun. Nuhun sih Bapak Ibu, bisa kasih contoh di atas ini, Pak? Oh, jangan. Ini seni rogo di Putri Asri di sini. Manusia atau semua ya. Di sini teman-teman. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Oke. Semangat. Oke. Sip.